Dek, mik, mik, mik gitu, itu nak itu. Terima kasih ya. Cek itu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat maghrib Masjid Mutmainnah yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita diberikan nikmat sehat, nikmat sempat. Kita manfaatkan dua nikmat itu untuk mengumpulkan bekal-bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena kita berharap mudah-mudahan kelak ketika menghadap Allah bekal kita banyak, bekal kita cukup, sehingga tidak termasuk orang-orang yang meminta kepada Allah dikembalikan ke dunia karena bekalnya tidak cukup untuk memasukkan dia ke surga. Dan niatkan terus berbuat baik, ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga berharap mudah-mudahan kita tidak termasuk yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Furqan, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Ketika seseorang dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia telah melakukan berbagai macam kebaikan, tetapi saat menghadap Allah ternyata kebaikannya itu tidak ubahnya seperti debu yang berterbangan, karena amal-amal baiknya ya sempat diterima tapi kemudian dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu meminta kepada Allah semoga kebaikan-kebaikan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat kita menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat maghrib Masjid Mutmainnah yang Allah muliakan, kita masuk ke bab ke-30 halaman 246, bab sunnah-sunnah ketika meninggalkan majlis ya. Sunnah-sunnah ketika meninggalkan majlis. Bapak Ibu yang Allah muliakan, pertama kita ketika bermajlis niatkan untuk beribadah ya. Jadi berkumpul bermajlis niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu kita berkumpul ya, berada dalam satu komunitas, apakah berkumpul keluarga, berkumpul karena sesama alumni, berkumpul karena satu tempat kerja, begitu ya. Maka niatkan semua perkumpulan kita ini karena Allah. Sebab Allah katakan dalam Al-Quran, al-akhilla yawma idzim ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqun. Ya, persaudaraan yang mereka berkumpul, ya, pertemanan yang mereka berkumpul, di hari akhir nanti mereka akan bermusuhan. Jadi semakin banyak ngumpul, ya, ngumpulnya itu karena tadi sesama sekolah, ya, sama pekerjaan, keluarga, mungkin ada komunitas-komunitas yang lain, ya, komunitas apa, komunitas sepeda, komunitas apa, ya, berkumpul. Ya. Jika perkumpulan ini dibangun
bukan atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di hari akhir nanti akan bermusuhan. Ya. Maka semakin sering berkumpul, semakin banyak bertemu, semakin banyak berteman. Kalau bukan karena Allah, di hari akhir akan banyak musuhnya. Ya, akan banyak musuhnya. Maka kita harus selektif memilih dengan siapa kita berkawan, dengan siapa kita berkumpul. Jangan sampai nanti jadi musuh di hari akhir. Kita berharap ketika berkumpul dengan orang lain, bermajlis dengan orang lain, orang itu bisa menolong kita saat keadaan yang berat, keadaan yang susah. Ya. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari itu harta dan anak tidak bisa menolong kita. Ya. Maka kita berharap ada perkara-perkara yang bisa menolong kita, yang kemudian disebut dengan syafaat, pembelaan. Dari sekian banyak yang Allah izinkan untuk membela seorang hamba di akhir adalah teman terhadap temannya. Ya, saudara, kita pernah kumpul dengan siapa? Kita berkawan dengan siapa? Kita pernah bermajlis dengan siapa? Itu bisa membela kita kalau perkumpulan itu karena Allah. Tapi kalau perkumpulannya karena urusan dunia, perkumpulannya kemudian di situ menggibah, memfitnah, ya, nanti sama-sama dicelakakan, sama-sama ya, bermusuhan. Maka ini yang pertama. Niatkan kalau kita bermajlis, kalau kita berkumpul, ya, atas dasar cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, ikhwan, dari 7 orang atau dari 7 amal yang mereka nanti akan mendapatkan naungan di padang mahsyar, salah satu di antaranya adalah orang yang berkumpul karena Allah. Ya, berkumpul karena Allah. Ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Sab'atun yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 perkara yang mereka itu akan mendapatkan naungan di padang mahsyar di saat tidak ada naungan. Panas luar biasa, ya, panas. Ada 7 orang yang tidak akan kepanasan. Salah satu dari ke-7 orang itu adalah orang yang berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah, bermajlis karena Allah, dan suatu saat mereka juga berpisah karena Allah. Karena Allah. Nah, kata ulama, apa isyarat, apa tanda kalau perkumpulan itu karena Allah? Ya. Dan ketika mereka berpisah, apa tandanya perpisahannya itu karena Allah? Ketika mereka berkumpul, yang dibangun di dalam nuansa perkumpulan itu adalah ibadah. Bukan kemudian di situ menggibah, memfitnah, nongkrong tidak jelas apa yang ditongkrong, ya, ngobrol tidak jelas apa yang diobrolin, tertawa terbahak-bahak dan sebagainya. Ya. Tapi perkumpulan yang karena Allah, maka mereka akan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itulah ungkapan-ungkapan ulama-ulama salaf dulu, hayya bina najlis ma'an nujaddidu imanana. Mari kita bermajlis bersama, mari kita sejenak duduk bersama, maka iman kita akan bertambah. Itu orang dulu, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Jadi ketika mereka berkumpul, iman mereka tuh naik. Ya. Ketika mereka bertemu, ada reuni, ada pertemuan antar sekolah, ada pertemuan antar keluarga, ya, di situ iman mereka naik kepada Allah. Rasa takut mereka ke neraka itu bertambah. Keinginan masuk surganya itu semakin kuat.
Tapi kalau di situ perkumpulan, ya justru kita lupa kepada Allah, ya. Kemudian sholat kita malah terlambat dan sebagainya. Ini perkumpulan bukan karena Allah. Ya. Maka lebih baik kita tidak ketemu orang. Ya, lebih baik kita sendirian daripada berada dalam satu perkumpulan, berada dalam satu komunitas, justru iman kita menurun. Iman kita menjadi rendah. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, tidak ada majlis perkumpulan yang paling utama selain perkumpulan majlis ilmu. Ya. Tidak ada majlis, ya, majlis artinya berkumpul, duduk bersama, itu namanya majlis. Ya. Ada majlis, ya, kita kenal ada MPR, ya, itu juga majlis. Ya. Orang mohon maaf main catur itu juga majlis. Ya. Artinya duduk bersama di tempat duduk, namanya majlis. Ya. Maka tidak ada majlis yang paling bagus di muka bumi ini selain majlis ilmu, halaqatul ilmi. Majlis yang di situ dibicarakan tentang kebesaran Allah. Majlis yang di situ dibicarakan tentang surga. Majlis yang di situ keinginan masuk surga kita bertambah. Ya. Tapi begitu sudah keluar, tidak bisa dipungkiri, semangat kita menurun. Itu nggak bisa dipungkiri, Pak. Ini terjadi pada sahabat, apalagi kita Bapak Ibu yang Allah muliakan. Ada seorang sahabat namanya Hanzalah radhiyallahu an. Ini sahabat besar, ya, sahabat terkemuka. Dia bertemu dengan Abu Bakar, apa dia katakan kepada Abu Bakar? Nafaqah Hanzalah. Hanzalah munafik katanya. Dia mengaku dirinya munafik kepada Abu Bakar. Nafaqah Hanzalah. Ya Abu Bakar, saya Hanzalah ini orang munafik. Kenapa wahai Hanzalah? Bagaimana saya tidak munafik? Ketika saya duduk bersama Rasulullah SAW, Rasul bercerita tentang surga, keinginan saya masuk surga kuat. Nabi menyampaikan tentang neraka, kekhawatiran saya kepada neraka kuat. Tapi apa yang terjadi ya ibadah Allah? Afasnal azwaj wal aulad wad dai'at nasina katsira. Tapi begitu kami kembali ke keluarga, kembali ke pekerjaan, kembali ke teman-teman yang lain, ya, sudah banyak yang dilupakan. Itu nggak bisa dipungkiri, Pak. Ini sahabat, Pak, Bu, yang Allah muliakan. Ini sahabat. Ya, kalau udah jauh dari majelis, berkurang, banyak lupa. Maka tidak ada majelis yang paling baik di muka bumi ini selain majelis ilmu. Yang di situ dibicarakan kebesaran Allah, bagaimana mentauhidkan Allah, bagaimana syirik, bagaimana bid'ah. Itulah majlis yang paling utama. Maka Nabi sebutkan majlis ilmu ini adalah rawdatun min riyadil jannah, taman dari taman surga. Ya, taman dari taman surga. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kaidah-kaidah ketika kita bermajlis, ya. Tentu di sini langsung disebutkan, ya, saya tidak ingin memulai dari halaman pertama, langsung pada halaman 248. Ya, 248. Diceritakan Bapak Ibu yang Allah muliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, ketika bermajlis, ini Nabi, Pak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bermajlis, beliau dalam majlisnya itu bisa beristighfar sebanyak 100 kali. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berkumpul dengan para sahabatnya, ya, berkumpul dengan para sahabat, maka beliau
memohon ampun kepada Allah sebanyak 100 kali. Bapak Ibu yang Allah muliakan, perhatikan, ini Nabi, majlis Nabi itu tidak ada nuansa dosa. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya, majlis ilmu Nabi, majlis atau halaqah Nabi, tempat perkumpulan Nabi itu di mana biasanya? Ya di Raudhah, satu bagian di Masjid Nabawi, Raudhah, tempat ngumpul Nabi dengan para sahabat, namanya Raudhah, yang diburu oleh jamaah haji dan umrah. Artinya apa, Pak? Tidak ada nuansa dosa, ya, tidak ada nuansa menghibah, tidak ada nuansa memfitnah. Tapi tetap saja Rasul sallallahu alaihi wasallam khawatir jangan-jangan dalam perkumpulan itu beliau berbuat dosa, ya ibadallah. Jangan-jangan dalam perkumpulan itu, jangan-jangan dalam majlis itu beliau bermaksiat kepada Allah Rabbuna tabaraka taala. Sampai beliau, ya ibadallah, memohon ampun kepada Allah dalam majlisnya 100 kali. Astagfirullah wa atubu ilaih. 100 kali. Ya? Ini bukan zikir pagi petang. Kalau zikir pagi petang memang kalau sudah baca pagi 100 kali, sore nggak usah. Atau kalau lupa sore dibaca, kalau lupa pagi dibaca. Ini di majelis ilmu, ya ibadah Allah. Yang saya ulangi lagi, di mana Nabi banyak berkumpul dengan para sahabat? Raudhah. Kapan Nabi sering berkumpul dengan para sahabat? Sesudah sholat subuh. Ya, sudah sholat subuh, sesudah zikir, beliau kumpul dengan para sahabat, mengajarkan para sahabat di waktu-waktu duha. Beliau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita kembalikan kepada diri kita, ya ibadallah. Dalam sepekan kita ngumpul di majelis ilmu, dalam pertemuan yang lain kita ngumpul dengan siapa? Sudah berapa banyak nuansa dosa? Berapa banyak nama orang yang kita sebut ketika kumpul? Berapa banyak nama orang yang saya gibah, yang kita gibah, ya ibadallah? Berapa banyak nama orang yang kita fitnah saat kita berkumpul, ya ibadallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam majlisnya mohon ampun kepada Allah 100 kali, khawatir beliau berbuat dosa saat itu. Jamaah yang Allah muliakan, apa maknanya? Nabi takut betul kepada dosa, ya ibadah Allah. Nabi khawatir betul kepada yang namanya maksiat. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Dan itu juga tergambar lagi. Kalau tadi di tengah majelisnya, ini di akhir majelis sebelum bubar. Ya, maka diperhatikan ketika beranjak meninggalkan majelis pada halaman 246, ketika beranjak meninggalkan majelis atau perkumpulan, beliau tidak akan meninggalkan majlis itu sebelum beliau menutup dengan apa? Kafaratul majlis. Kafarah itu artinya penghapus. Ya, itu ada kafarah, itu hanya penghapus. Ya. Kafaratuz dzunub, penghapus dosa. Ya. Jadi Nabi tidak akan meninggalkan majlisnya. Saya ulangi lagi, majlisnya majlis ilmu, bukan majlis politik. Bukan majelis dunia, tapi majelis ilmu. Beliau tidak akan meninggalkan majelis itu sebelum beliau memohon ampun kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nabi ingin bersih dari majelis itu, ya ibadallah. Ya, kita renungkan majelis-majelis kita. Hari ini kita ngumpul dengan orang berapa kali? Ya, hari ini kita ketemu orang berapa kali? Berapa lama kita menghabiskan waktu dengan dia? Dan waktu ngumpul itu ada nggak nama-nama orang yang kita sebut? Kemudian kita sebut berupa fitnah apa gibah? Maka ibadah Allah, Nabi tidak akan meninggalkan majelisnya sebelum beliau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
Amalan ini ya dasarkan pada hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang duduk dalam satu majlis lalu ada kekeliruan dan banyak mengandung kesalahan, ya, ini pentingnya ini, ya, di situ ada kekeliruan dan banyak mengandung apa? Kesalahan, ya. Padahal saya ulang-ulang, majlis Nabi itu majlis ilmu, bukan majlis ngerumpi, bukan majlis apa? Bicara politik, bicara apa? Bicara soal-soal perkara dunia, tidak, ya, tapi soal ilmu. Ya, khawatir di situ ada kekeliruan dan banyak mengandung kesalahan. Kemudian beliau bangkit dari majlis lalu membaca yang kita sebut dengan doa kafaratul majlis, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menghapus segala kesalahannya yang terjadi di majlis tersebut, ya, yang terjadi di majlis tersebut. Itu kalau yang sifatnya ya ghibah, maka tidak bisa ditutup dengan kafaratul majlis, ya. Harus diselesaikan dengan hakul adami, hak kemanusiaan, ya. Apa maknanya? Jangan difahami karena kita udah nongkrong ngobrol 1 jam dengan kawan, dengan teman-teman SMP, teman-teman SMA, teman-teman dulu satu kantor udah pada pensiun ngumpul, ya. Karena setelah ngumpul menggibah, ya, biar dosa kita dimaafkan kita baca kafaratul majlis, tidak bisa. Kafaratul majlis ini yang sifatnya dosa-dosa kecil, ya, yang sifatnya dosa-dosa kecil. Tapi kalau dosa-dosa besar ya harus diselesaikan. Kaitannya dengan ghibah diselesaikan dengan hak kemanusiaan. Ini saya ulangi pelajaran bahwa bisa jadi di majlis ilmu saja bisa berbuat dosa, ya. Di majlis ilmu saja kita bisa berbuat maksiat, apalagi yang bukan majlis ilmu. Maka awal saya sampaikan, hati-hati kita melihat tongkrongan, hati-hati kita mendatangi perkumpulan, ya. Jadi kafaratul majlis ini bisa mengampuni dosa yang sifatnya dosa-dosa kecil. Tapi kalau dosa ghibah, dosa fitnah, ya, di majlis itu digibah orang, bubar dari majlis, berita itu menyebar kemana-mana. Yang berkumpul tadi hanya 10 orang, ya, kemudian 10 orangnya lagi bercerita ke lain orang, sampai berita atau berita buruk orang itu tersebar ke 100 orang, ke 200 orang, ya. Berapa banyak dosa yang ditanggung, ya. Jadi saya ulangi, majlis ini bisa membuat orang bermaksiat, majlis ilmu, apalagi yang bukan majlis ilmu, apalagi yang tongkrongan, tongkrong sampai jam malam, jam 10, jam berapa gitu, ya. Isinya terbahak-bahak, isinya masya Allah. Ayu faedah, apa faedahnya untuk agama kita, ya? Bapak Ibu yang Allah muliakan, berapa banyak majlis yang didatangi oleh seorang muslim dalam sehari semalam? Ini pertanyaan. Ini pertanyaan kepada saya, kepada kita ibadah Allah. Berapa banyak majlis yang didatangi seorang muslim dalam sehari semalam? Ini yang saya tanya tadi. Sampai malam ini kita udah ketemu orang berapa kali? Nongkrong dengan orang berapa kali? Belum lagi majlis WhatsApp, majlis grup. Ya, itu juga bagian dari tongkrongan majlis, ya. Ibadah Allah, ya. Pertanyaan dari pengarang kita, berapa banyak majlis yang didatangi seorang muslim? Artinya bukan majlis ilmu saja, ya, bukan majlis ilmu. Tentunya sangat banyak jumlahnya, ya ibadah Allah, ya. Di antaranya adalah sebagai berikut. Ketika makan pagi, ya, makan mungkin sama keluarga, kemudian kita berangkat kerja, makan siang sama teman-teman, ya. Lalu nanti makan
malam sama teman-teman lagi, mungkin ya. Di paling tidak itu saya udah 3 kali, ya. Dan tidak asyik kalau nggak ngobrol, ya. Bahkan katanya, ya, makan nggak makan yang penting ngumpul, ya. Apalagi sekarang ada tempat yang rame, terkenal, didatengin, ya. Makannya sih nomor sekian, yang nomor selanjutnya itu difoto, disebar ke medsos. Itu yang sekarang, ya. Jadi yang pertama kata pengarang kitab, majlis ma'kula, majlis at-ta'am, majlis makan, ya. Jadi pertama majlis makan, makan pagi, makan siang, makan malam. Tidak diragukan lagi bahwa biasanya, ya, dalam makan itu kita akan bincang-bincang, ya, kita ngobrol, ya. Mungkin kalau makannya 15 menit, 20 menit lah, ya. Ngobrolnya bisa 1 jam lebih, kurang lebih. Berapa banyak nama orang yang kita sebut, ya ibadah Allah, ya, ibadah Allah. Di dalam surah, saya lupa surahnya, tapi ini berbicara tentang sirat. Allah katakan, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya. Ini ayat tentang sirat. Bahwa setiap manusia akan menyeberang sirat. Jatuh terpeleset neraka. Ya, sirat itu sifatnya banyak. Suatu saat kita akan banyak bahas, ya. Menggelincirkan, mudah orang jatuh. Kecil, mudah orang jatuh. Suatu ketika, ya ibadah Allah, Hasan al-Basri, ya, Hasan al-Basri lewat, lalu beliau dapati orang yang sedang nongkrong, ya. Ada beberapa orang sedang nongkrong, tertawa, terbahak-bahak. Diingatkan oleh Hasan al-Basri, wahai kalian yang sedang nongkrong, tertawa, apakah kalian sedang lupa firman Allah, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya. Wa setiap manusia itu akan menyeberang yang namanya apa tadi? Sirat. Ya, apa kalian sedang lupa ini ayat sehingga kalian terbahak seperti itu? Ya. Dan memang kalau sudah nongkrong, kalau sudah ngobrol, ingatan surga masih ada apa tidak? Wallahu taala alam. Ya. Kalau sudah ketemu orang, rekan ini, rekan itu, ya, bicara surga, bicara neraka ada apa tidak? Ya. Allahu akbar. Tidak bisa dipungkiri. Makan pagi, makan siang, makan malam, ya, kita ketemu orang, lalu kita bincang-bincang dengan orang yang duduk bersama kita, ya. Dan memang sunnahnya itu, Pak, ya, makan itu sunnahnya itu bersama. Itu sunnah Nabi, ya, makan bersama. Nabi itu sering sekali makan bersama, ya. Di antaranya makan bersama. Kalau Nabi itu makan nggak pernah di meja, ya. Makanya kalau kita mau coba makan, kalau makan di Arab itu plastik aja, di apa ini, di apa namanya, digelar, plastik digelar, udah makan bersama, ya. Apalagi kalau kita ke Arab, Jumat malam Sabtu ke Taif, itu sepanjang jalan orang menggelar, ya, sepinggiran jalan itu penuh. Bagaimana ramainya di Masjid Haram, begitu pun ramainya di kota Taif, ya. Artinya apa? Memang di mana-mana yang namanya nongkrong ini, yang namanya ngobrol sambil makan itu di mana-mana, ya. Nah, disitulah ada peluang sekali lagi menceritakan orang, ya, ngobrolin orang. Ketika melihat salah seorang teman atau tetangga Anda, kemudian Anda berbincang-bincang dengannya, ya. Kalau di kampung-kampung, kami kan orang pulau, ya. Orang pulau itu, Pak, ada tradisi cari kutu bersama. Jadi cari kutu, ibu-ibu biasanya cari kutu. Nggak tahu kalau daerah lain. Kalau daerah Sulawesi itu banyak. Jadi cari kutu pakai alat, ya. Itu sambil nongkrongin orang lagi, ya. Ya, karena kita alhamdulillah nih di Jakarta mungkin, tapi kalau di kampung-kampung
Di antara kebahagiaan yang didapat oleh orang kampung, ya, banyak ketemu orang. Banyak anak-anak, ya, berhasil di Jakarta, orang tuanya nggak mau ke Jakarta, Pak, karena tidak ketemu ke teman-temannya. Dia bisa ngobrol, ya, bisa nongkrong dengan orang. Nah, ketika ketemu dengan tetangga, bincang-bincang, apa lagi yang dibicarakan, ya. Ketika duduk dengan rekan, ya, tadi tetangga ini rekan, teman Anda di tempat kita kerja, ya, teman sekolah, lama nggak ketemu, reuni bulan Ramadan, ya, reuni bulan Ramadan, Pak, buka puasa, tapi pada terlambat semua sholat berjamaah, ya. Saya sering, karena saya sering diundang, ya, bukan saya yang terlambatnya maksudnya, ya. Itu kita tinggal sholat masih pada makan, ya, itu nggak bisa dipungkiri, Pak. Jadi sangat banyak waktu kita ini untuk bermajlis. Kalau tadi majlis, duduk dengan rekan kerja, rekan mungkin mohon maaf pedagang dan sebagainya, ya, teman sekolah, di situ kita lagi ngobrol lagi, berbincang-bincang lagi, ya. Giliran kita nggak mau ngobrol dengan mereka, itu dunianya udah lain, ya, dunianya udah lain, aneh-aneh, ya. Ketika kita duduk bersama istri atau suami, ya, lalu Anda berbincang-bincang dengannya, apalagi yang diobrolin, ya. Mau tidur, apalagi sunnah hukumnya sebelum tidur seorang pasangan suami istri muhasabah. Tanya, tadi baca Quran berapa ayat, berapa lembar, itu sunnah. Tapi coba sebagian keluarga sekarang, sebelum tidur apa yang diobrolin, ya, apa yang dibicarakan, bisa jadi soal dunia. Yang sunnah itu sebelum engkau tidur, tanyakan pasanganmu, ya. Itu tidak boleh kita masuk kamar, kemudian tempat tidur langsung tidur. Itu nggak bagus secara syar'i, Pak. Ya, baring berdua suami istri lalu ngobrol. Yang diobrol apa? Tanyakan bagaimana tadi bacaan Qur'annya, bagaimana tadi sholat duhanya. Itu nikmatnya punya suami istri begitu. Tapi kalau masuk kamar yang diobrolin soal dunia lagi, nggak bisa dipungkiri, ya. Banyak waktu-waktu kita tersisa dengan obrolan. Ketemu pasangan, ya, bincang-bincang lagi. Ya. Pun demikian ketika Anda mendatangi pengajian, nah ini waktunya sedikit, bisa jadi seminggu sekali, ada yang sebulan sekali. Banyak waktu kita tersisa tadi nongkrong dengan teman di tempat kerja, bagi kita yang kuliah di tempat kuliah, ya, dengan keluarga. Jadi sangat banyak kemungkinan orang berdosa ketika nongkrong, ya. Sangat banyak kemungkinan orang berdosa ketika ketemu orang lain, ya, ketika ketemu orang lain. Perhatikanlah wahai saudaraku. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga saya, menjaga kita semua. Sudah berapa kali zikir Anda ucapkan dalam sehari semalam? Ya, ini pertanyaan, jawabannya hanya kita yang tahu. Perhatikan wahai saudaraku. Ya, semoga Allah menjaga saya, menjaga kita semua. Sudah berapa kali zikir ini Anda ucapkan dalam sehari semalam? Yakni zikir penutup majlis. Ya, tadi kita nongkrong 1 jam, sudah biasa tidak kita dengan zikir ini? Sebelum kita bubar, ayo kita baca dulu. Ya, karena waktu kita banyak tersita oleh obrolan dengan pertemuan tadi. Sehingga hati Anda senantiasa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saat berkumpul, apa tetap hati kita ta'alluq? Apa tetap hati kita ini tergantung kepada Allah? Atau jangan-jangan itu yang saya bilang tadi, waktu ngobrol sesaat Allah terlupakan. Hanya kita semua yang tahu. Sudah berapa kali Anda memuji Allah, menganggungkan dan mensucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak layak baginya ketika Anda mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika saat akan bubaran dari tongkrongan tadi, ya.
Dalam sehari semalam, sudah berapa kali Anda memperbaharui taubat dan istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Dalam sehari semalam, berapa kali kita memperbaharui taubat kita kepada Allah? Memohon ampun kepada Allah. Ya. Dan berapa kata, berapa kalimat yang terucap dari mulut kita? Lalu kita bandingkan berapa kali kita menyebut astaghfirullah. Kita bandingkan. Ya, itu semua hanya kita yang tahu ya ibadah Allah. Ya, ini semua adalah zikir. Dan ibadah Allah, saya kemarin ada tulisan tentang di antara sifat orang beriman itu banyak berzikir. Ya alladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan sifat orang munafik pemalas berzikir. Ya, ini sifat orang munafik. Dan zikir ini mudah. Astagfirullah wa atubu ilaih, mudah sekali. Ya. Tapi karena dia mudah, banyak orang lalai. Ya, banyak orang lalai. Jadi ini peringatan kepada saya, kepada kita semua ibadah Allah. Berapa kali Anda memperbaharui taubat dan istighfar kepada Allah dalam kesalahan-kesalahan yang terjadi pada saat kita bermajlis? Ya. Apa kita sudah berani ketika kita berada dalam satu komunitas, dia ngobrol, dia menggibah, stop, jangan teruskan. Lalu kita nasihati dia untuk astaghfirullah. Atau jangan-jangan kita juga sudah menikmati apa yang diobrolin ya ibadah Allah. Ya? Atau kalau kita tidak sanggup menegurnya, apa kita sudah berani meninggalkan obrolan seperti itu? Gak enak, itu kawan saya, itu teman saya. Ya. Makanya ya ibadah Allah, itulah yang Nabi katakan ketika beliau ditanya apa itu keberhasilan. Ya, di antara orang yang sukses itu kata Rasulullah, luzumun fil bait. Di antara orang yang sukses itu adalah luzumun fil bait. Apa makna luzumun fil bait? Banyak berdiam di rumah. Ya. Kenapa dia banyak berdiam di rumah? Karena di luaran sana sudah banyak nuansa dosa. Maka dia lebih memilih banyak menghabiskan waktu di rumah. Kenapa? Susah kita negur, Pak. Kalau sudah ketemu, menggibah, memfitnah, ya, apa kita berani negur? Jangan teruskan. Itu maksiat. Tobatlah kau kepada Allah. Ya. Atau jangan-jangan sekali lagi kita sendiri yang menikmati gibah itu. Kita sendiri yang menikmati fitnah itu. Apakah sudah kita ikuti dengan astagfirullah? Karena gibah itu kan ada dua. Ada gibah aktif, ada gibah pasif. Gibah aktif dia berbicara, dia menggibah. Gibah yang pasif kita yang mendengar tanpa ada keinginan untuk menegur. Itu sama dengan yang berbicara. Dosanya ibadah Allah. Ya. Maka perbaharui terus istighfar kita. Astagfirullah, jangan teruskan itu ghibah. Astagfirullah, jangan teruskan itu fitnah. Ya, lalu kita nasihatin dia. Jamaah yang Allah muliakan. Sudah berapa kali Anda menetapkan keesaan Allah Azza wa Jal, keesaannya dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya dan asma was sifat dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illa anta. Dengan hal ini, sepanjang hari Anda akan senantiasa berada dalam keadaan mengisahkan dan mensucikan Allah. Jadi dalam bermajlis kita tetap membesarkan Allah. Jangan justru lupa kepada Allah. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Inilah majlis-majlis sekarang. Ya. Kalau sudah ketemu orang, besar kemungkinan kita lupa kepada Allah. Ini tujuannya, Pak. Kenapa kita harus tetap membaca tadi? Agar tetap ketemu dengan orang Allah itu besar. Karena Allah besar, maka tidak layak, tidak pantas kita berdosa di majlis seperti itu. Bapak Ibu yang Allah muliakan, keutamaan mengamalkan sunnah ini adalah menghapuskan dosa. Jadi kalau kita tetap membesarkan Allah, menutup majlis dengan kafarah tadi, maka dosa-dosa kita dimaafkan. Ingat, dosa kecil bukan dosa besar, bukan dosa menggibah. Kalau dosa menggibah harus diselesaikan dengan orang yang digibah. Ya. Karena kita sudah tadi berada di
ngumpul-ngumpul gibah, kita tahu itu gibah, biarkan saja, nanti kita tutup saja dengan kafaratul. Nah, itu nggak boleh, itu nggak boleh. Ya, tidak cukup dengan kafaratul majlis. Ya, perhatikanlah. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala pernah berkata, berkumpul bersama saudara-saudara seiman terbagi menjadi dua. Yang pertama, halaman 248, berkumpul dalam rangka menghibur diri dan menghabiskan waktu. Ya, saya ulangi lagi ungkapan Ibnu Qayyim. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ulama besar, pernah berkata, berkumpul bersama saudara-saudara seiman terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah berkumpul dalam rangka menghibur diri dan menghabiskan waktu. Hal ini keburukannya lebih besar dari manfaatnya. Ya, sekedar ngumpul, habisin waktu, sumpah di rumah kemana, ya, olahraga kemana, ya, sekedar menghibur diri, ya. Maka kita harus pertimbangkan, ya, manfaatnya dan madaratnya mana lebih besar. Kalau sekedar itu niatnya, maka kata Ibnu Qayyim, madaratnya lebih besar, madaratnya, bahayanya lebih besar. Ya, hanya sekedar menghabiskan waktu. Ya. Keburukannya yang paling rendah adalah merusak hati dan menyia-nyiakan waktu, ya, menyia-nyiakan waktu, ya. Dan waktu ini sebelum kita beranjak dari padang mahsyar menuju neraka atau surga, ada 4 yang Allah akan tanya kepada kita, Pak. Ada 4 yang akan Allah tanya kepada kita sebelum kita menuju surga atau ke neraka. Dan dari keempat perkara itu, yang pertama Allah akan tanya tentang waktu. An umrih fima afnah, tentang umurnya, bagaimana dia menghabiskan. Tentang umur kan waktu, menit, ya, jam, pekan, bulan dan seterusnya, sampai kita berumur 70 tahun. Bagaimana kita menghabiskan waktu kita? Itu semua akan ditanya oleh Allah. Ya, kalau niat kita sekedar jalan-jalan, kalau niat kita sekedar rekreasi, itu akan ditanya semua oleh Allah. Untuk apa kau ke sana? Ya, untuk apa kau ke sana? Maka kalau bukan ibadah niatnya, berarti dia termasuk orang yang menyia-nyiakan waktu. Ya, menyia-nyiakan waktu. Paling tidak itu keburukannya, kata Ibnu Qayyim. Yang kedua, berkumpul bersama mereka, bersama keluarga, bersama teman, ya, dalam rangka bekerja sama melakukan hal-hal yang menyelamatkan dan saling memberikan nasihat kebenaran. Maka kalau ada perkumpulan hanya sekedar ngumpul makan-makan, gak ada manfaatnya untuk akhirat kita. Ya, hendaklah dibarengi dengan di situ ada nasihat, ya, yang dapat menguatkan keimanan kita kepada Allah. Nah, ini termasuk perbuatan yang paling mulia dan paling bermanfaat. Maka orang yang senang jalan-jalan, niatkan karena ini. Ya, sebulan sekali kemana, sebulan, tapi ngumpul dulu di situ, ada istri, ada keluarga, seorang suami mengingatkan tentang surga kepada istrinya, ya, seorang orang tua mengingatkan bagaimana berbakti kepada anak, baru kemudian berhibur, ya, karena ini kan sunnah. Qul siru fil ardi, di antara sunnah dalam agama kita adalah rekreasi, itu sunnah hukumnya, tapi niatkan karena Allah, bukan sekedar ingin menghabiskan apa? Menghabiskan waktu. Ya, maka ini satu nasihat dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Hanya sekedar ingin menghabiskan waktu, menghibur keluarga, menghabiskan waktu, maka tempat yang didatangi pun ya tempat maksiat. Ya, tempat maksiat. Tempat yang di situ aurat terumbar. Ya. Karena niatnya sekedar menghabiskan waktu, menghibur keluarga. Ya, tapi kalau niatnya jalan-jalan, ngumpul karena Allah, maka dia bawa istrinya, dia bawa keluarganya, kumpul di satu tempat, dia jalan-jalan, ya, di situ mereka ibadah bersama.
pulang dari situ ada semangat ibadah naik, tumbuh, ya. Nah, inilah Bapak Ibu yang Allah muliakan, terus merenungkan, ya, berapa banyak waktu kita habis dengan majlis seperti ini. Dan apakah bubaran dari majlis itu iman kita bertambah apa tidak? Kalau iman kita tidak bertambah, justru menurun, lebih baik kita tidak ikut duduk di majlis itu. Wallahu ta'ala alam. Sudah azan? Ya. Nanti dilanjutkan habis azan apa gimana? Azan dulu.